Assalamualaikum Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan inovasi kami yaitu Halal Investment and Funding Features for Hijrah Bank Mobile App. Oke, boleh di next. Di sini ada saya Pascal Zurhanif dan rekan-rekan saya. Ada Kang Maulana, Teh Anita, dan Teh Yanti. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada table of contents, ada company profile and conditions, innovation idea, innovation prototype, MVP, testing results, dan conclusion. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada company profile and conditions. Jadi bank pembiayaan rakyat syariah hijrah alami atau hijrah bank merupakan bank BPRS yang menyediakan layanan perbankan syariah seperti transfer antar bank, uang elektronik, serta fitur lainnya yang tersedia secara online. Setelah diakuisisi oleh PT Alami Teknologi Syariah pada tahun 2021, Hijrah bertransformasi menjadi bank yang berorientasi digital dengan visi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan menggunakan teknologi dan prinsip syariah. Saat ini, Hijrah Bank menyediakan layanan pembiayaan produktif dengan penyaluran dana melalui kerjasama dengan ekosistem digital, fintech peer-to-peer syariah yang saat ini berfokus pada pembiayaan, kepemilikan rumah, dan kepemilikan kendaraan bermotor. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada innovation idea-nya. Kami melalui Hijrah Crowdfunding berinovasi untuk mengembangkan platform fitur eh, Hijrah Bank yang ada saat ini ke ranah pembiayaan perusahaan, UMKM, dan proyek dalam bentuk saham dan sukuk berlandaskan pada prinsip syariah yang terjamin akan tidak adanya riba, transparan, non-volatile, dan legal. Dengan adanya fitur ini, investor dan penerima pendanaan bisa mendapatkan pendanaan atau berinvestasi dengan aman dan tenang sesuai dengan prinsip syariah. Dan ada Dublin Types of Innovation Framework. Inovasi ini merupakan bagian dari inovasi produk performance yang menambahkan fitur dari produk aplikasi Hijrah Bank yang sudah ada. Oke, di next lagi. Oke, selanjutnya innovation prototype. Tujuan dari pembuatan prototype kami membagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, menyediakan representasi visual dan fungsional dari konsep inovasi fitur yang sedang kami kembangkan. Prototype ini akan menjadi MPV awal untuk membangun interaksi antara fitur baru Hijrah Bank dengan calon pengguna. Kemudian yang kedua, membangun pemahaman calon pengguna terhadap konsep investasi syariah yang sedang dikembangkan. Tim dapat mengevaluasi apakah MPV awal ini sudah dapat disajikan dengan jelas dan calon pengguna dapat mengeksplorasi semua fitur yang sedang dikembangkan. Kemudian yang ketiga, meminimalisir risiko pengembangan dan mengidentifikasi potensi masalah sejak awal. Hal ini membantu memastikan bahwa fitur yang dibangun nantinya tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis saja, tetapi juga sesuai dengan prinsip transparansi dan amanah yang menjadi landasan perbankan syariah. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke flow penggunaan aplikasi. Yang pertama, untuk sesi pendaftaran. Di sini, user akan masuk ke halaman utama dari Hijrah Bank. Kemudian memilih menu baru, yaitu menu investasi halal. Ketika memilih menu tersebut, user akan dihadapkan dengan dua button. Yang pertama adalah button pelajari, dan yang kedua adalah button daftar sekarang. Jika user memilih pelajari, maka akan masuk ke halaman edukasi. Di situ user bisa membaca bagaimana investasi ini dapat berjalan secara syariah. Kemudian jika user memilih daftar sekarang, maka user akan diminta untuk mengisi identitas diri secara lengkap. Jika sudah lengkap, user akan mensubmit data, kemudian data berhasil diterima dan menunggu verifikasi dan akan diarahkan kembali ke dashboard user. Next. Selanjutnya, di dalam dashboard user terdapat tiga menu utama, yaitu tinjauan, portofolio, dan juga daftar perusahaan. Yang pertama dari tinjauan. Ketika user memilih tinjauan, akan ada dua pilihan, yaitu pasar perdana dan juga pasar sekunder. Dari pasar perdana dan pasar sekunder, user dapat membeli sukuk dan juga saham. Di situ user bisa memilih apa saja saham yang akan dibeli, kemudian membayar dan akan memasukkan PIN sebagai verifikasi keamanan. Kemudian pembayaran berhasil dan akan diarahkan kembali ke dashboard. Next. Selanjutnya, untuk menu portofolio, user akan memilih apakah
saham dan sukuk yang sudah dimiliki itu bisa beli lagi atau juga dijual. Jika user memilih untuk membeli lagi, maka user bisa memesan dan juga membeli saham, kemudian membayar, masukkan PIN, dan juga pembayaran berhasil. Namun, ketika user memilih untuk menjual saham atau sukuknya, maka user harus memasukkan jumlah lot saham yang akan dijual. Kemudian akan ada konfirmasi apakah lot sudah yakin untuk dijual. Jika iya, order akan terkirim. Nah, selanjutnya, user akan diarahkan kembali ke dashboard. Nah, menu terakhir adalah menu daftar bisnis. Di sini user dapat memilih apakah akan mendaftarkan bisnisnya atau langsung masuk ke dashboard penerbit. Jika user memilih untuk mendaftarkan bisnisnya, maka user harus melengkapi data pendaftaran bisnis tersebut. Jika sudah lengkap, maka user dapat mensubmit dan data diterima, kemudian menunggu konfirmasi dan akan dikembalikan ke dashboard penerbit. Next. Di dalam dashboard penerbit terdapat 5 menu utama. Yang pertama, informasi bisnis yang berisi informasi secara umum bisnis yang sudah didaftarkan. Kemudian yang kedua adalah fundraising. Dari fundraising ini akan ada informasi program pendanaan yang sedang berjalan, targetnya berapa, dan akan selesai di tanggal berapa. Kemudian portofolio penerbitan. Di sini ada daftar saham dan sukuk yang sedang aktif. Kemudian akan ada dua pilihan, yaitu upload progress proyek dan juga buat pengumuman dari sukuk dan saham yang sedang aktif tersebut. Kemudian informasi pencairan dan menu terakhir adalah ajukan pendanaan baru. Dari menu ajukan pendanaan baru terdapat dua pilihan, yaitu penerbitan saham baru dan juga penerbitan sukuk baru. Jika user akan menerbitkan saham atau sukuk baru, maka harus melengkapi informasi dari saham dan sukuk tersebut, kemudian mengajukan penerbitan saham atau sukuk baru tersebut. Oke, next. Oke, kemarin untuk MVP. Jadi untuk desain MVP-nya, jadi terdiri dari 4 section. Jadi untuk section yang pertama yaitu onboarding dan discovery. Jadi pengguna dimulai dari integrasi yang mulus di dalam aplikasi Hijabank. Fitur dirancang untuk mengedukasi pengguna sebelum melakukan investasi. Jadi ada 4 halaman utama yaitu home screen, landing page, terus ada halaman pendaftaran yang menyesuaikan data KIC dan dashboard investasi atau dashboard user. Nah, jadi halaman Answer ini home screen-nya Hijrah Bank dan untuk masuk ke dalam fitur ini mereka user bisa memencet tombol investasi hal yang akan dimasukkan ke dalam landing page yang ini yang berisi informasi atau edukasi singkat mengenai suku dan saham dan investasi halal. Ketika dapat pencet daftar sekarang, mereka akan masukkan data KIC mereka dan setelah mereka masukkan melakukan pendaftaran, penginputan data, mereka akan dibawa ke halaman dashboard user dan akan ada notif yaitu verifikasi yang sedang berlangsung dan menunggu status menunggu verifikasi data. Kemudian untuk section kedua yaitu adalah pasar perdana, yaitu di mana investor dapat membeli saham atau sukuk secara langsung dari penerbit dari UKM atau UMKM atau dari bisnis. Jadi ada eh, 3 atau apa halaman utama. Yang pertama itu ada halaman marketplace, terus ada detail proyek suku sama detail saham. Kemudian yang ketiganya itu ada checkout sama checkout buat suku, checkout buat saham. Nah, jadi di marketplace ini mereka ada katalog proyek atau saham yang sedang di fundraising lengkap dengan filter kategori seperti kesehatan, F&B, dan lain-lain. Kemudian untuk detail proyek atau detail sahamnya yaitu menunjukkan transparansi melalui prospektus, video pitch, laporan keuangan, dan kalkulator simulasi keuntungan dari eh, proyek atau detail sahamnya. Kemudian untuk check out suku dan sahamnya yaitu mereka bisa melakukan proses pembelian suku dan atau saham secara mudah menggunakan saldo dari tabungan hijrah. Dan untuk melakukan ketika melakukan konfirmasi pembayaran akan ada menggunakan PIN untuk untuk keamanan ganda. Kemudian untuk section ketiga yaitu ada pasar sekunder dan aset di sini yaitu solusi likuiditas bagi investor untuk memperjualbelikan aset mereka dengan mekanisme yang adil dan tidak spekulatif. Jadi ada 4 halaman utama yang di sini dia terintegrasi dengan halaman ini dashboard user. Jadi yang pertama itu ada marketplace untuk pasar sekunder. Jadi ada daftar penawaran jual dari investor lain dengan harga yang mereka pasang sendiri gitu. Kemudian ada checkout sekunder yaitu ini mereka ketika ingin membeli saham dari user lainnya mereka tinggal beli ke checkout sekunder ini dan bisa melakukan pembeliannya juga dalam bentuk lot. Kemudian untuk menjual sahamnya, jadi di sini ini
antar muka untuk menjual sahamnya. Jadi untuk melepas kepemilikan saham ke pasar sekunder dan untuk detail transaksinya maka masuk ke dalam tab portofolio di dashboard investasi. Nah, kemudian untuk MVP selanjutnya itu ada ekosistem penerbit section yang terakhir, yaitu ini portal khusus bagi pemilik bisnis atau UMKM untuk mendapatkan pendanaan syariah yang transparan dan mudah. Jadi ada empat halaman yang penting, yaitu pertama ada registrasi bisnis, jadi mereka mengisi daftar data mengenai bisnis mereka, dan setelah melakukan pendaftaran, mereka akan masuk ke dalam dashboard penerbit, dan mereka harus menunggu menunggu verifikasi dulu. Eh, setelah setelah terverifikasi maka akan muncul halaman ini, yang dimana di sini ada bisa bisa melakukan mantau status verifikasi, progres fundraising aktif, dan manajemen pasca pendanaan. Nah, jadi si user bisa melakukan penerbitan saham dan penerbitan sukuk. Kemudian dari saham yang sudah diterbitkan dan atau sukuk yang diterbitkan, mereka bisa melakukan manajemen untuk detail proyeknya dan detail sahamnya. Jadi untuk jadi yaitu untuk dari manajemennya itu ada pelaporan. Jadi untuk membagikan dividen, laporan keuangan dan update proyek kepada investor. Dan detail untuk penjelasan aplikasinya bisa dilihat dari video demo berikut. Oke, halo semuanya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan fitur, yaitu fitur investasi halal Hijrah yang terintegrasi dengan aplikasi Hijrah Bank. Jadi langsung saja, ini ada 4 session utama. Jadi yang pertama ada onboarding, kemudian ada pasar perdana, yang ketiga ada pasar sekunder dan aset, kemudian ada bagian penerbit untuk business owner. Jadi langsung saja untuk bagian onboarding, kita pergi ke halaman utama. Nah, jadi seperti ini tampilan Hijrah Bank. Jadi untuk fitur kita yaitu akan masuk ada di tombol ini, dan dia tuh tombolnya terhighlight untuk meng-highlight fitur investasi halalnya. Kemudian kita pencet dan akan muncul halaman landing page-nya yang memberikan edukasi singkat mengenai investasi halal hijrah, dan ada edukasi singkat mengenai apa itu saham dan sukuk. Nah, jika user ingin mengetahui lebih detail mengenai saham dan sukuk, mereka bisa mencari mempelajari atau menonton video yang tersedia di fitur aplikasi hijaunya langsung di bagian sini. Nah, balik lagi, kita akan mendaftar. Nah, jadi kita memasukkan data KYC user. Jadi biar singkat saja kita dummy saja. Nah, jadi seperti ini. Ada di sini mereka user bisa memasukkan identitas diri mereka dari nama lengkap, nomor KTP, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, nama garis ibu kandung, dan nomor NPWP. Kemudian lanjut. Nah, di sini user bisa memasukkan kontak domisili mereka, nomor handphone, status tempat tinggal, dan alamat email. Kemudian pekerjaan dan finansial, user bisa memasukkan pekerjaan mereka saat ini, nama perusahaannya, jabatannya, dan penghasilan kotor per tahun, dan sumber dana investasi. Lanjut. Nah, jadi di sini ada menentukan profil risiko investasi dari user. Nah, jadi bisa langsung dijawab saja. Lanjut, pernyataan dan akad, dan kirim. Nah, ketika pendaftaran berhasil akan dilakukan verifikasi dari tim Hijrah Bank-nya. Nah, kalau sudah, nanti dia akan masuk ke dalam dashboard investasi halal. Nah, di sini si user bisa melihat profilnya dari usernya, dan sini lagi menunggu status verifikasi. Nah, jadi untuk halaman onboarding jadi seperti itu. Nah, masuk ke dalam pasar perdana. Di pasar perdana, jadi di sini ada tampilan marketplace-nya. Ya, di sini si user bisa melakukan pembelian pembelian saham, dan atau mengangkat atau membeli sukuk atau investasi sukuk gitu. Nah, jadi di sini bisa membeli saham, sukuk, dan lain-lain. Dan di sini ada banyak
checklist mengenai saham dan sukuk. Nah, di sini juga ada kategorinya. Jadi seperti ini untuk tampilannya. Jadi langsung saja untuk ke sukuk. Jadi seperti ini. Jadi ada video pitch dari si perusahaannya. Ini pitch untuk mengenai proyeknya mereka. Kemudian di sini nanti terdiri tampilannya ada profil penerbit, highlight bisnis, dan dokumen-dokumen legal seperti akad wakala sukuk dan prospektus lengkap. Jadi ini ada prospektus singkatnya. Kemudian di sini ada simulasinya yang kira-kira yang bisa dilakukan oleh user untuk mengira-ngira hasil imbal yang mereka dapatkan itu bakal berapa. Jadi langsung saja kita akan pesan sukuk sekarang. Nah, jadi kita yang memesan sukuk, jadi kita tinggal si user bisa memasukkan nominal investasi mereka yang mereka inginkan, kemudian setuju membaca menuju akad wakala dasar dikasih ke investasi sukuk, dan akan melakukan pembayaran. Nanti tinggal masukin PIN-nya dan selesai. Kita akan kembali ke dashboard. Nah, itu untuk melakukan pembelian investasi sukuk, dan untuk saham sama saja. Jadi cuman bedanya di sini ada laporan keuangan. Ya, jadi seperti ini untuk halamannya. Sama ada video pitch-nya, ada peringkasan prospektus simulasi, ada tentang Harvest Coffee, tujuan pendanaan, dan dokumen-dokumen legal. Dan untuk pemesan saham tinggal pesan saja dan masukkan jumlah lembar yang diinginkan dan metode pembayarannya, dan di checklist konfirmasi dan bayar, masukkan PIN-nya, dan pembelian berhasil. Nah, jadi seperti itu untuk section yang pasar perdana. Lanjut untuk ke yang kedua, yaitu pasar sekunder. Nah, pasar sekunder ini jadi dari usernya mereka bisa melakukan pembelian saham, khusus untuk saham ya. Jadi bedanya saham di ini dengan saham-saham lainnya, yaitu sahamnya dikunci minimal sahamnya dikunci selama 1 tahun baru bisa dijual. Jadi tidak ada eh, kasus di mana ketika membeli kemudian baru beberapa menit atau jam langsung dijual kembali. Dan untuk penjualannya itu ada periodenya. Ada periodenya, jadi tidak selamanya dibuka. Oke. Nah, jadi langsung saja kita bagaimana cara membeli saham di pasar sekundernya. Jadi ini misalnya kita akan membeli dari PT Properti Amanah, tinggal masukkan jumlah ininya. Misalnya kita ingin membeli 10 lot dengan 2,5 jutaan, membeli sekarang, masukkan PIN hijrahnya, kemudian kembali. Nah, jadi seperti itu untuk halaman pasar sekunder. Dan untuk historinya pembelian yang dari sebelumnya, seperti pembelian sahamnya dan pembelian sukuk bisa dilihat di sini. Itu ini portofolio. Kita bisa beli lagi untuk ininya, sahamnya atau jual. Nah, ini tadi, ini di sini cara untuk menjual sahamnya di pasar sekunder. Pasang order kirim, atau bisa lewat sini, tombol jual saham ini. Oke, kita lanjut ke section yang terakhir, yaitu daftar bisnis. Jadi pemilik bisnis bisa mendaftarkan bisnis mereka. Jadi melakukan pendaftaran bisnis baru, masukkan nama perusahaannya, badan hukumnya, terus kategorinya, omsetnya berapa, dan deskripsi singkatnya, dan kemudian company profile-nya mereka dan pitch deck. Jadi melakukan checklist ini, menyatakan bahwa seluruh datanya benar-benar jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian bisa ajukan pendaftaran dan akan menunggu verifikasi yang akan dilakukan oleh dari tim Hijrah Bank-nya. Nah, ketika sudah diverifikasi, dia akan berubah tampilannya, akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada tampilan fundraising yang mereka yang sedang lagi berjalan. Nah, di sini juga ada history fundraisingnya mereka. Jadi misalnya sahamnya ada dari saham, dan mungkin yang sukuk yang sebelumnya ini ada seksi sukuk Hijrah seri 1, sukuk Mudarabah seri 2,
Di sini ada informasi pencairan. Nah, ini rekening Excel-nya ini untuk banknya tidak harus Bank Hijrah. Ya, soalnya bisa jadi pas melakukan eh, bisa jadi pas ingin Nah, bisa jadi ketika mendaftarkan bisnis mereka, mereka menggunakan bank lain, jadi tidak harus menggunakan Hijrah Bank. Nah, kemudian ada di sini ada tambahan untuk ajukan pendanaan. Nah, jadi mungkin kita lanjut mulai saja dari ajukan pendanaan dulu. Nah, penerbitan saham, jadi sini si user bisa melakukan penerbitan saham, misalnya total lembar saham dilepas, terus harga per sahamnya berapa. Nah, nanti sini akan otomatis dihitung dari sesuai ininya total lembar saham dan harga per lembar, terus kebijakan dividennya. Kemudian dari user bisa mengupload laporan-laporan prospektus dan akta pendirian SK Kemenkumham. Kemudian bisa melakukan penerbitan. Oke. Nah, kemudian untuk halaman yang cukup sama saja. Jadi tinggal target dana proyeknya berapa, tenornya berapa, jangka waktunya, estimasi hasil berapa, dan upload dokumennya dan menyetujui bahwa data yang dikumpulkan benar-benar asli dan bisa melakukan ajukan penerbitan suku. Dan nah, jadi seperti itu untuk ajukan pendanaan. Nah, kemudian ketika pendanaannya yang sudah selesai, nanti akan masuk ke dalam si ini bank yang ada di sini. Kemudian untuk memanage sahamnya yang sudah di listing, jadi bisa di sini. Jadi bisa di bagian halaman manajemen saham. Nanti bisa bagi dividen, terus nanti masukkan laporan keuangan, agenda RPS, terus riwayat aktivitas, dan bisa melakukan pembuatan pengumuman misalnya. Nah, itu untuk manajemen saham. Kemudian untuk manajemen suku, ada di sini. Nah, jadi si user bisa melakukan pembayaran bagi hasil dan mengupload progres proyek mereka. Ya, jadi sekian untuk tampilan mengenai fitur aplikasi investasi halal Hijrah. Oke, selanjutnya masuk ke tahap pengujian. Untuk tahapan pertama-tama, kami melakukan pemeriksaan terakhir terlebih dahulu terhadap MVP sebelum akhirnya pengujian akan disebarkan kepada pengguna terpilih. Selanjutnya kami menentukan aspek pengujian, yang mana ada 3, yaitu dari kemudahan penggunaan, desain MVP, serta kelengkapan fitur. Kriteria pengguna yang akan menguji yang akan dibahas selanjutnya, serta sarana pengujian yaitu melalui pesan teks dan telepon video. Kemudian, kami menghubungi secara langsung pengguna yang akan menguji. Kami mengenalkan sekilas tentang MVP, meminta kesediaan untuk menguji, kemudian mengirimkan link MVP yang akan diuji. Tentang pengguna yang menguji, pengujian MVP disebarkan kepada 7 orang pengguna berusia 18 hingga 21 tahun, yang 5 orangnya merupakan laki-laki dan 2-nya merupakan perempuan. Sebagian besar dari pengguna yang menguji sudah pernah dan terbiasa berinvestasi menggunakan aplikasi mobile, sedangkan sebagian yang lain belum pernah. Boleh di next? Testimoni pengguna yang menguji untuk aspek kemudahan penggunaan MVP, baik pengguna yang sudah berpengalaman maupun yang masih pemula, merasa mudah ketika menggunakan MVP dan juga memahami fitur dan alur, serta dapat menggunakan MVP dengan baik. Namun begitu, tetap ada masukan untuk aspek kemudahan penggunaan MVP ini, yaitu agar dapat menambahkan tutorial, serta untuk merapikan kembali tata letak fitur yang overlap agar lebih ringkas. Di sini kami juga melampirkan dokumentasi feedback pengguna yang menguji. Boleh di next? Untuk aspek selanjutnya yaitu aspek desain MVP. Untuk desain, pengguna merasa bahwa desain sudah bagus dan nyaman dilihat. Namun tetap ada masukan, yaitu agar dapat memperbesar ukuran font di bagian tertentu serta menambahkan unsur yang dapat meramaikan agar desain tidak terlalu minimalis. Boleh di next? Untuk aspek terakhir yaitu kelengkapan fitur MVP, pengguna merasa bahwa MVP sudah cukup memadai, namun masih ada beberapa fitur yang belum tersedia. Di antara beberapa fitur yang dapat ditambahkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna agar lebih baik lagi yaitu
fitur grafik saham, navigation bar khas aplikasi investasi, instrumen investasi yang lebih beragam, serta fitur incoming transfer. Boleh di next? Kesimpulan dari inovasi yang kami buat, fitur investasi dan pendanaan halal untuk aplikasi mobile Hijrah Bank hadir sebagai solusi pendanaan dan investasi syariah yang menekankan kepada kepatuhan syariah, transparansi proyek, dan kemudahan akses modal non-riba bagi UMKM, serta bagi investor, membuka kesempatan investasi aman dan terjangkau. Setelah dilakukan pengujian MVP, ditemukan bahwa fitur dan desain yang kami buat sudah mudah digunakan, namun tetap ada beberapa masukan yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Secara keseluruhan, inovasi ini memperkuat posisi Hijrah Bank sebagai platform investasi syariah yang aman, terintegrasi, dan terpercaya. Sekian pemaparan hasil inovasi yang telah kami lakukan. Terima kasih.